Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan presentasi dengan materi zakat dan pengentasan kemiskinan untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam dan etika. Lalu ada yang selanjutnya definisi zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan untuk seorang muslim yang diberikan rezeki harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa zakat diartikan sebagai suci, berkah dan berkembang. Zakat juga merupakan ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka terjadilah hubungan yang harmonis terhadap golongan kaya dan fakir miskin, sehingga fakir miskin dapat menjalankan ekonomi di kehidupannya. Lalu selanjutnya ada pembagian zakat dan syaratnya, yang yaitu diantaranya merdeka, Islam, balik, berakal, kondisi harta dapat berkembang sampai nisab, sudah mencapai 1 tahun dan tidak ada hutang. Lalu harta apa saja yang wajib dizakati? Diantaranya barang dagangan, emas dan perak, hasil pertanian, ternak dan tambang. Hukum mengenai zakat ini diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang ruku. Lanjut. Lalu pada surat At-Taubah ayat 5, Allah memperbolehkan perang setelah bulan-bulan haram, dan juga memerintahkan untuk menunaikan zakat dan memberi kebebasan kepada mereka, yaitu musuh-musuh Islam ketika mereka bertaubat. Dan pada surat Al-Baqarah ayat 5, Allah memerintahkan untuk menjalankan agamanya dengan ikhlas, menunaikan sholat, dan menunaikan zakat. Jadi dari Al-Quran langsung ke hadis, terdapat hadis juga yang mengatur mengenai zakat. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mewajibkan zakat fitri dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat id. Next. Lalu terdapat juga hadis yang menjelaskan tentang zakat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah juga mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Oke, jadi ini ada study case zakat juga, dengan Jono memiliki kekayaan dalam 1 tahun sebagai berikut, dengan total harta 643 juta. Dengan perhitungan yang ada di layar, harta Jono sudah melebihi batas nisab dan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari total harga hartanya, yaitu 16.075.000. Jadi total zakat yang harus dibayar oleh Jono adalah 16 juta. Oke, jadi ini definisi kemiskinan dalam arti luas, mengatakan bahwa kemiskinan juga ada suatu integrated konsep yang memiliki 5 dimensi, yaitu kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan menghadapi situasi darurat, ketergantungan, dan keterasingan atau isolation, baik secara geografis dan sosiologis. Kemiskinan dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, kemiskinan bersifat multidimensional. Maksudnya adalah kemiskinan tidak hanya dipandang dari aspek material semata, melainkan juga melihat aspek spiritual. Next. Kemiskinan yang demikian dilandaskan pada dalil Al-Quran seperti yang terdapat pada surat Thaha ayat 118 sampai 120 yang ayatnya dan artinya ada di layar sebagai berikut. Next. Kemudian terdapat juga pada surat Al-Quraish ayat 3-4 yang secara garis besar artinya adalah sebagai ajakan kepada umat muslim untuk menghilangkan rasa lapar. Relevansi zakat dan pengentasan kemiskinan. Zakat merupakan segenap harta yang diberikan hanya untuk fakir miskin. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak membiarkan atau menelantarkan fakir miskin. Dengan adanya zakat, justru akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan dibantu oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Lalu kesimpulannya adalah, dengan adanya zakat yang diberikan secara adil dan merata kepada fakir miskin akan sangat berdampak kepada kemiskinan, karena dengan zakat kita sebagai orang muslim ikut membantu saudara kita yang mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi beban mereka. Mungkin sekian aja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.